Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahijrah Tujana Official. Kita ngobrol santai aja ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian gimana caranya hijrah bisa bikin orang yang udah nyakitin kalian itu datang dan minta maaf ke kalian. Khususnya di area relationship gitu ya. Jadi ini bisa kalian gunain untuk mantan pasangan kalian. Kalau aku sih kan gak pacaran ya, cuman jadi aku praktek ini tuh pas ketika aku ta'aruf, dan qadarullahnya aku udah praktek ini berkali-kali dan hasilnya tuh berhasil, bener-bener berhasil. Jadi aku pengen sharing ke kalian biar kalian juga berhasil. So buat kalian yang pengen tahu gimana caranya, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Jadi teman-teman, aku itu praktek membuat seseorang itu yang udah nyakitin kita balik lagi dan merasa menyesal, terus dia minta maaf ke kita. Itu udah berkali-kali aku praktek ini dan itu hasilnya tuh berhasil. Jadi aku itu praktek untuk mantan suami aku sendiri dan juga beberapa ikhwan yang pernah ta'aruf sama aku. Ikhwan yang ta'aruf terus tiba-tiba dia itu ghosting dan ngilang gitu aja. Terus dia balik lagi bilang menyesal, minta maaf, bla 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 bla, pokoknya nyesel banget dan dia pengen memperbaiki hubungan kita lagi. Sampai ada beberapa juga yang pengen serius gitu untuk menikah. Jadi buat teman-teman, khususnya akhwat nih yang pernah ta'aruf sama ikhwan, terus tiba-tiba ikhwan itu ghosting ke kalian dan dia ninggalin kalian gitu aja, nggak ada kabar, udah gitu kalau bales chat seenaknya, pokoknya nyepelain kalian banget. Kalian harus lakuin ini. Hati-hati loh teman-teman, hijrah itu super powerful banget ya. Jadi dengan hijrah, dengan kita fokus hijrah, itu bisa mewujudkan segalanya. Doa kalian terkabul, keinginan, impian itu bisa jadi kenyataan. Karena apa? Karena ketika kita hijrah, kita fokus memperbaiki hubungan kita sama Allah, kita fokus memperbaiki diri kita sendiri. Otomatis kan kita deket ya sama Allah. Nah, otomatis Allah sayang dong sama kita, Allah cinta sama kita. Kita aja kalau misalkan orang tua sayang sama kita minta beliin apa aja, otomatis orang tua tuh ngusahain gitu loh untuk ngebeliin apa aja buat kita. Apalagi Allah, kalau kita deket sama Allah, ya kan, Allah punya kuasa dong buat bikin hidup kita itu berkelimpahan, terus mewujudkan impian-impian kita, keinginan kita, semua itu bisa Allah wujudkan gitu loh. Jadi buat akhwat, ini terutama akhwat ya, karena pengalamannya kan aku ta'aruf ya. Kalau ada ikhwan yang ghosting sama kalian, yang pas ta'aruf tuh ngilang gitu aja, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gak ada kabar, kayak gak serius gitu loh sama kalian. Kalian jangan ngejar-ngejar mereka, jangan di chat, jangan di telepon, jangan apapun, jangan melakukan apapun. Kalian tenangin diri. Ini juga bisa buat perempuan-perempuan di luar sana yang masih pacaran. Kalian stop pacaran dan kalian putusin pacar kalian. Halalkan atau tinggalkan. Jadi kalau misalnya pacar kalian itu nggak bisa menghalalkan, ya udah kalian tinggalkan. Karena emang nggak ada pacaran dalam Islam. Dan aku akan kasih tahu kalian gimana caranya supaya mantan kalian itu yang udah nyakitin kalian, yang udah ngilang gitu aja, yang udah ghosting, itu balik lagi, mohon minta maaf ke kalian, bilang nyesel, dan mereka obses ke kalian. Jadi ketika kalian sudah hijrah, kalian fokus dengan hijrah kalian fokus untuk memperbaiki hubungan kalian dengan Allah, dan kalian fokus untuk memperbaiki kepribadian kalian sendiri ya. Kalian stop untuk pacaran, putusin pacar kalian kalau kamu yang punya pacar,
Atau kalau kamu yang sedang ta'aruf dengan ikhwan yang ghosting, yang suka ngilang-ngilang gitu aja, kalian juga stop ya. Jangan kontak dia lagi, jangan cek-cek sosmednya. Oke, kalian harus menghilang dari kehidupannya. Kalau perlu kalian nggak bisa dihubungin, nggak bisa ditemuin. Kalau perlu kalian hapus nomornya dari kontak kalian, dari handphone kalian. Kalian blokir. Terserah deh. Kalau aku sih nyaraninnya kalian hapus nomornya dari handphone kalian dan kalian blokir WA-nya. Dah selesai. Ngilang, bener-bener kalian ngilang, move on ya, jangan dipikirin lagi. Cowok-cowok itu yang nggak penting, ikhwan-ikhwan itu nggak usah dipikirin lagi, nggak usah dicariin, dikepoin atau apapun lah. Pokoknya jangan kontak dia, bener-bener kalian menghilang, kalian sibuk sama diri kalian sendiri. Pokoknya kalian harus sibuk sama diri kalian sendiri. Kalian fokus hijrah aja, fokus memantapkan diri untuk hijrah, fokus untuk istiqomah dalam hijrah kalian, fokus memperbaiki diri kalian dengan Allah, fokus untuk memperbaiki hubungan kalian dengan Allah dan memperbaiki kepribadian kalian. Itu aja udah, fokus. Pokoknya bener-bener kalian menghilang. Kalau bisa nggak bisa dicari, nggak bisa ditemuin sama tuh ikhwan. Pokoknya sibuk lah kalian. Terserah kalian mau sibuk baca Quran, sibuk zikir, sibuk dengan hobi kalian, atau sibuk apapun, kuliah, kerja, ya pokoknya kalian sibuk ya. Jangan mikirin tuh ikhwan lagi, dia udah nyakitin kamu, nggak perlu dipikirin lagi. Yang terpenting sekarang kamu dekat dengan Allah ya, kamu sibuk memperbaiki dirimu dengan Allah, itu aja. Pokoknya kamu fokus sama hidup kamu sendiri. Ketika kalian sudah lupa sama tuh ikhwan ya, yang udah nyakitin kalian, kalian lupa sama orang-orang yang udah nyakitin kalian itu, kalian lagi sibuk dengan hidup kalian sendiri, memperbaiki hubungan kalian dengan Allah dan memperbaiki diri kalian sendiri. Nanti ada satu ketika itu ikhwan balik lagi ke kamu ya, dia bakalan ngechat kamu, bakalan nelponin kamu, bakalan cari tahu tentang kamu. Pokoknya dia bakalan ngejar-ngejar kamu dan obses sama kamu, minta maaf, bilang menyesal, segala macam dan lain-lain. Nah, aku saranin ketika saat itu tiba, jangan langsung dibales, teleponnya jangan diangkat, chatnya jangan dibales. Kalian boleh bales tapi santai aja gitu. Oke, makasih atau apa. Pokoknya bener-bener balasannya tuh singkat, padat dan jelas, nggak perlu bla 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 bla, kamu kemana aja segala macam, nggak perlu. Kesalahan para akhwat di sini adalah ketika ada ikhwan yang ta'aruf sama kalian, terus tiba-tiba si ikhwan itu ngilang gitu aja, ghosting, cuek sama kalian, ikhwan itu berhenti ngubungin kalian, kalian tuh malah yang obses, terus ngejar-ngejar tuh ikhwan, terus nelponin, ngechatin, bilang kamu kenapa nggak pernah hubungin aku, kenapa kamu cuek sama aku, kenapa kamu nggak pernah balas chatting aku, dan lain-lain lah gitu. Kalian terlalu obses dan kalian tuh ngejar-ngejar mereka gitu. Jadi si ikhwan tuh jadi kepala besar dan sok kegantengan, tau nggak? Kalian nggak perlu ngelakuin itu, nggak boleh ngelakuin itu, jangan. Kenapa? Karena untuk apa ngejar-ngejar ikhwan yang kayak gitu? Kalau emang dia niat serius ta'aruf sama kalian, pengen nikah sama kalian, pasti mereka itu melakukan hal-hal yang bener-bener serius gitu loh, kayak datang ke keluarga kalian, terus ke orang tua kalian gitu, ngomong mau ta'aruf lah, terus ya pokoknya tindakan-tindakan yang serius lah gitu, nggak ngilang gitu aja, nggak ghosting gitu aja, nggak cuek gitu aja. Jadi kalau ketemu ikhwan yang cuek, yang ngilang, yang ghosting, itu kalian harus bales cuek lagi, ngilang lagi, ghosting lagi ya, kalian harus bales. Jadi nggak perlu kalian ngejar-ngejar seobses itu gitu loh, apalagi sampai yang kamu kemana aja sih, nggak ada kabar, gini-gini. Ah ya elah, jangan. Kalau ikhwan itu stop ngubungin kalian, cuek sama kalian ya, kalian juga harus stop ngubungin dia, dan kalian harus cuek juga sama dia. Kalau perlu kalian menghilang, nggak bisa dicari, nggak bisa ditemuin, nggak bisa dikontak ya, pokoknya nggak bisa dihubungin lah sama dia. Oke, jangan kalian ngejar-ngejar, apalagi sampai kalian nangis-nangis karena mungkin kalian udah cinta duluan gitu sama tuh ikhwan. Jangan, ngapain, nggak boleh kayak gitu. Semua akhwat, oke, please dengerin aku. Kalau kalian ketemu sama ikhwan yang ghosting kayak gitu, please kalian jangan ngubungin mereka, stop kontak, ngilang.
nggak bisa ditemuin, nggak bisa dicari. Oke? Karena apa? Karena kalian itu terhormat, kalian itu berharga, kalian itu mahal, kalian itu dimuliakan sama Allah. Jadi jangan merendahkan diri kalian sendiri untuk ikhwan-ikhwan atau cowok-cowok di luar sana yang ghosting, oke, yang nggak serius sama kalian. Paham? Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian fokus dengan hijrah kalian. Kamu fokus memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Kamu fokus dengan memperbaiki dirimu sendiri gitu ya. Fokus dengan hidupmu sendiri. Jangan ngubungin dia, jangan ngontak dia, jangan lakukan apapun. Oke, mereka bingung dan mereka mikir sendiri dan akhirnya mereka nyesel sendiri karena udah menyia-nyiakan wanita terhormat seperti kamu. Ketika kalian sedang fokus sama hijrah kalian, kalian fokus untuk memperbaiki hubungan kalian dengan Allah, kalian fokus untuk memperbaiki diri kalian sendiri, kalian fokus dengan hidup kalian, keajaiban akan datang untuk kalian. Allah akan mendatangkan ikhwan yang serius, yang lebih baik, yang jauh lebih baik dari ikhwan yang kemarin yang ta'aruf sama kalian. Percaya sama aku. Ketika kalian sedang fokus berhijrah, kalian fokus untuk memperbanyak zikir, kalian fokus untuk baca Al-Quran, kalian fokus untuk puasa sunnah, kalian fokus untuk sholat on time 5 waktu, kalian fokus untuk sholat tahajud dan lain-lain. Pokoknya kalian fokus beribadah untuk memperbaiki hubungan kalian dengan Allah ya. Allah juga akan fokus untuk memperbaiki semua aspek kehidupan dalam hidup kalian, termasuk mendatangkan jodoh untuk kalian yang terbaik. Allah tahu kok kalian sakit hati digituin sama ikhwan-ikhwan itu. Allah tahu kalian ngerasa kecewa, sedih karena digituin, disepelein gitu ya sama ikhwan itu, padahal kalian serius pengen ta'aruf. Biarin aja, jangan dikontak, jangan dihubungin, jangan apapun, kalian sibuk aja dengan hidup kalian sendiri ya. Karena jodoh itu cerminan diri. Ketika kalian sedang fokus hijrah ya, kalian fokus memperbaiki hubungan kalian dengan Allah, kalian fokus untuk memperbaiki diri kalian sendiri gitu loh, pribadi kalian, maka jodoh kalian juga di sana itu juga sedang fokus melakukan hal yang sama. Paham nggak? Aku kasih tahu sekali lagi, jodoh adalah cerminan diri kita sendiri. Ketika kita sedang fokus melakukan ibadah-ibadah, kita fokus dengan hijrah kita. Jadi jodoh kita juga di sana sedang fokus dengan hijrahnya. Dia juga sedang fokus untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Fokus untuk memperbaiki dirinya. Nah, ketika kita sudah satu sefrekuensi ya, kita sudah sama gitu levelnya, sama-sama fokus, nanti Allah tuh akan datangkan gitu di waktu yang tepat. Karena kita fokus hijrah, dia juga di sana sedang fokus hijrah. Ketika waktu yang tepat, Allah akan datangkan jodoh kita. Jadi kalian tenang aja, nggak perlu obses ke laki-laki yang nggak guna tadi itu, yang ikhwan-ikhwan yang nggak penting tadi itu. Oke, jadi kalian paham ya konsepnya. Konsepnya adalah kalian tetap fokus dengan hijrah kalian. Apapun yang terjadi, jangan pernah ngubungin tuh ikhwan lagi yang udah ngilang dari hidup kalian. Kalau memang dia jodohmu, dia pasti akan datang lagi dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridho ya, dengan cara yang sesuai syariah ta'arufnya kalian gitu. Tapi kalau dia nggak balik lagi, berarti dia bukan jodohmu. Oke? Kalaupun dia balik lagi terus dia cuman main-main aja, ngechat kamu buat apa ya, ngobrol biasa aja, jangan ditanggepin. Oke? Kalian harus jaga diri kalian, jaga kehormatan kalian, jangan ngerendahin diri kalian untuk ikhwan-ikhwan yang kayak gitu. Oke teman-teman, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.